Sayyid Muhammad terlebih dahulu dipanggil menghadap amir atau menteri bagian hukuman mati, dan biasanya orang yang dipanggil amir ini tidak akan pulang alias mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua dapat beribadah di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki merupakan salah seorang ulama yang dikenal teguh memperjuangkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Dengan kitab karyanya di negara Arab Saudi yang menganut aliran Wahabi, sosok mujadid pembaharu Islam abad 20-21 tersebut tidak gentar meskipun berkali-kali mendapat ancaman eksekusi mati oleh pemerintah setempat saat itu. Hal itu pernah diceritakan oleh murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang saat ini menjadi salah satu rais pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari asal Kencong, Jember, Jawa Timur. Kiai Sadid bahkan mengetahui secara langsung bagaimana provokasi ulama Wahabi kepada pemerintah Arab Saudi agar menghukum mati sosok Sayyid Muhammad yang wafat pada tanggal 29 Oktober tahun 2004 silam tersebut. Kiai Sadid mengungkapkan, kitab Mafahim yang berisi argumen tidak terbantahkan amaliyah Aswaja, Abuya, panggilan akrab para murid kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mengarangnya saat saya ada di sana. Beliau sering difitnah masyayikh Wahabi dan sempat divonis hukuman mati, ungkap Kiai Sadid saat hadir dalam kuliah umum Ma'had Ali As-Sunniyah Kencong, Jember beberapa waktu lalu. Saat divonis mati, lanjut Kiai Sadid, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mendapat surat untuk menghadap Raja Fahd bin Abdul Aziz As-Saud, raja sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi waktu itu. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, tanpa rasa takut Sayyid Muhammad memenuhi panggilan Raja Fahd. Sebelum menghadap raja, Sayyid Muhammad terlebih dahulu dipanggil menghadap amir atau menteri bagian hukuman mati, dan biasanya orang yang dipanggil amir ini tidak akan pulang alias mati alias tinggal nama. Kiai Sadid menceritakan, si amir berkata, "Wahai Sayyid, saya disuruh memanggil Anda. Anda tahu artinya?" Abuya mengatakan, "Nenek moyangku tidak masuk surga dengan gratis." Artinya, leluhur beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki banyak yang terbunuh akibat politik. Melihat keberanian beliau, akhirnya malah disuruh pulang dan malah mendapat uang saku. Usai disuruh pulang, ternyata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki enggan untuk pulang. Diri beliau berkomitmen karena yang memanggilnya adalah raja, maka ingin bertemu langsung dengan raja dan tidak akan beranjak sebelum bertemu. Kiai Sadid menceritakan, akhirnya beliau bertemu Raja Fahd yang sudah ada di pesawat pribadi hendak bepergian, dan beliau diberi kotak ukiran Jepara yang berisi mushaf, dan setelah dibuka ternyata di bawahnya ada uangnya berisi 50.000 real. Cerita Kiai Sadid.
Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, terakhir dalam kitab beliau yang berjudul Dakhair Muhammadiyah, ungkap Kiai Sadid Sayyid Muhammad dikafir-kafirkan ketua Masyayikh Wahabi, sekaligus dipanggil menuju kota Taif untuk berdebat. Singkat cerita, Sayyid Muhammad pun memenangkan perdebatan tersebut dan argumen yang tidak terbantahkan sama sekali. Kiai Sadid menambahkan, tetapi meskipun beliau menang, tetap saja Wahabi seperti itu, bahkan mengusulkan beliau untuk dihukum mati dan dilarang mengajar di Masjidil Haram. Ketika beliau dikafirkan oleh orang bernama Bin Mani yang mengecam kitab beliau hanya diam, ungkap Kiai Sadid. Tetapi pada waktu itu ulama-ulama dunia malah berbondong-bondong balik membela Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan mengecam Bin Mani. Saat karyanya dikecam inilah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menulis sebuah kitab spektakuler yang di dalamnya berisi dalil-dalil tidak terbantahkan mengenai amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalil-dalil di dalamnya banyak diambil dari ulama rujukan Wahabi sendiri sehingga membuka mereka. Kiai Sadid mengakhiri, kitab tersebut diakui ulama sedunia, yaitu nama kitabnya adalah Kitab Mafahim Yajibu Antusohah, dan kitab ini sekarang menjadi kitab yang paling dicari di dunia. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, jangan lupa kasih super, like, suka, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.